Dan untuk besar dari dan untuk besar dari nilai A tersebut menentukan bagaimana besarnya grafik itu dilihat dari lihat dari bukaannya. Jadi misalkan kalau nilai A-nya 5 bakal besar daripada 4. Lanjut untuk ke sifat koefisien B. Jadi sifat koefisien B ini menentukan gimana jarak dari titik puncak antara sumbu Y sama grafik yang ada. Jadi bisa dilihat, jadi misalkan kalau B sama dengan 0, titik puncak itu ada di sumbu Y. Kalau dia ketika B-nya itu bernilai negatif, maka titik puncaknya itu ada di sebelah kiri, dan kalau positif bakal ada di sebelah kanan. Kalau C itu menentukan gimana titik potong antara grafiknya sama sumbu Y-nya. Kalau C sama dengan 0 ya potong di titik pusat. Kalau C bisa daripada 0 itu di sumbu Y positif. Memang kalau C kurang dari 0 itu bakal potong di sumbu Y negatif. Sama ada satu lagi nama komponennya itu determinan. Jadi determinan itu bisa nentuin gimana akar-akar dalam persamaan kuadrat itu ditentukan dengan cara nyarinya P kuadrat min 4AC. Jadi misalkan kita punya persamaannya si kuadrat 2x kuadrat tambah 3 min 2, berarti D-nya sama dengan 3 kuadrat 4 kali 2 min 2, hasilnya 9. Ini kali min 4 kali 2 min 8 kali min 2 hasilnya 19. Jadi hasilnya 25. Nah, kalau bisa dilihat ini kan hasilnya positif. Jadi kita bisa tentuin ternyata dua titik ah, persamaan dalam persamaan kuadrat tersebut tuh akar-akarnya udah bilang nyata. Nah, misalkan kalau kita ketemunya nih kurang dari nol atau negatif, maka hasilnya itu bakal imajiner atau nggak bisa dilihat pakai bilangan real. Atau kalau nol ternyata dia semuanya ada akar-akarnya kembar. Jadi misalkan itu biasanya ketemu dia dalam bentuknya ah, x kuadrat. Jadi misalkan dia dalam bentuk pemfaktoran itu x plus 9, x plus 9, nggak ada dua gitu. Ya lanjut aja. Dia untuk menyelesaikannya ya ini udah diajarin dari SMP harusnya sih. Jadi kita bisa pakai persamaan kuadratik yang rumusnya ini min b plus minus a per b kuadrat min 4 ac per 2a, sama pemfaktoran, sama satu lagi ada melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi yang bisa dipakai bisa pakai rumus kuadrat sama pemfaktoran sih yang enak. Lanjut, sama ini ada rumus-rumus biar bisa nentuin fungsi kuadrat dari suatu grafik dengan melihat apa yang ada munculnya. Jadi kalau bentuk umumnya tadi yang seperti yang udah dari awal, bentuk umumnya ya ax kuadrat plus bx plus c. Kalau dia ada titik potong satu yang ada diketahui, kita bisa pakai rumus yang beda lagi. Jadi misalkan kita diketahui titik potongnya itu 2,1. Kita bisa pakai rumus ini, jadi fx-nya itu bisa dicari dengan nilai x-nya 2, x-nya 1 gitu. Oke, selanjutnya kalau ini ada titik puncaknya, jadi sama aja kayak yang tadi, biasanya nanti langsung dikatakan. Jadi bisa langsung dimasukin buat nyari fungsi kuadrat sebenarnya. Oke, hmm, sampai sini belum ada pertanyaan. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti langsung di kolom chat atau di kotak aja pembahasannya. Ini kita langsung lanjut aja ke latihan soal karena biasanya lebih mantep sih kalau udah dalam soal gitu. Karena materinya juga nggak banyak sebenarnya. Oke, yang pertama ada soal dari UTBK 2020, UTK Sosum. Jadi yang pertama kan diketahui suatu grafik persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 5x tambah a melalui titik min 1,1
Dan motong garis Y sama dengan 8x tambah 7 di titik x 0,y0. Dengan x 0 kurang dari 0. Maka ditanyakan itu gimana x 0 kurang y 0. Atau kita nyari dulu titik-titik garis potong yang diketahui antara garis persamaan linear 8x tambah 7 sama 3x kuadrat plus 5x kuadrat. Nah, jadi pertama-tama kita cari dulu nih apa yang diketahui. Kita kembali jadi satu. Kita tulis bareng-bareng. Jadi, kita 3x kuadrat x. Mbak. Nah, titik potongnya tuh melalui satu, satu. Nah, ini bisa kita langsung masukin aja ke persamaan kuadratnya untuk nyari nilai A-nya. Jadi, ini kan x, ini ya. Ini satu berarti kan. Y-nya 3. Jadi x-nya min 1 berarti masukin. Itu kuadrat tambah 5 dikali min 1 tambah A. Berarti ini hasilnya min 1 kuadrat jadi satu jadi 3 tambah min 5 tambah A. Jadi 1 sama dengan min 2 plus A. Atau berarti A-nya sama dengan 3. Nah, karena kita dari ketahui A-nya, berarti kita bisa mengetahui nilai pasti dari kedua persamaan yang ada di sini nih. Yang pengen kita ketahui titik potongnya. Jadi langsung aja kita tulis persamaan aslinya. Oke, berarti tadi persamaan kuadratnya nilainya ini sama dengan 3x kuadrat ke 5x tambah 3. Untuk garis yang linear itu nilainya iya sama dengan 8x tambah 7 kali 3 ke 21. 8x tambah 21. Nah, jadi untuk nyari titik potong antara kedua fungsi itu bisa kita samain antara kedua fungsinya. Sehingga nanti hasil akar-akar dari persamaan yang sudah kita samain itu bakal jadi titik-titik di mana kedua fungsi itu bertemu. Jadi berarti kita punya duanya tuh berarti Y sama dengan Y atau 3x kuadrat tambah 5x tambah 3 sama dengan 8x tambah 21. Ini berarti kita pindah ruas saja ke sebelah kiri biar gak enak kurang-kurang ini. 3x kuadrat tambah 5x. 8x pindah ke sebelah jadi min 8x tambah 3. Terus itu pindah ke sebelah kiri jadi min 21 sama dengan 0. Berarti hasilnya 3x kuadrat 5x kurang min 8x min 3x min 18 sama dengan 0. Nah, ini kan karena dia bisa dibagi 3 semua, kita sederhanain aja. Langsung jadi nilainya x kuadrat min x dan dengan 0. Ya, bisa kita faktorin lagi. Jadi untuk pemfaktoran, kayak biasa, kita cari yang nilainya ditambah hasilnya min 1 dan dikali hasilnya min 6. Itu berarti min 3 sama plus 2. Min 3 kali 2, min 6, min 3 tambah 2, min 1. Ya, cocok. Dan bisa diketahui berarti akarnya jadi x sama dengan 3, terus x sama dengan min 2. Oke. Nah, tadi kan sebelumnya ada syarat kalau hasil akhirnya itu eksternalnya kurang dari 0. Berarti eksternal nggak mungkin nilainya min 2. Jadi berarti eksternalnya nilainya 3, y 0 sama dengan min 2. Sorry, sorry. Bukan y 0. Ini masih x 3. Nah, untuk y-nya kita cari dari, kita masukin ke persamaan salah satunya kuadrat sama yang linear bisa.
karena nanti bakal hasilnya sama karena dia potong antara kedua fungsi tersebut. Jadi kita pakai yang gampang aja itu pakai yang linear. Berarti dia tadi dengan 8 kali 3. Sorry, dia harus mulai dari nol deh. Balik-balik. Berarti X0-nya yang dua akan dua tiga. Karena harus kurang dari nol, bukan lebih dari nol deh. Sama aja. Oke, jadi min 2 tambah 21. Berarti Y-nya sama dengan 16 tambah 21. Itu sama dengan 5. Jadi katakan ya X0 sama Y0-nya itu min 2,5. Tadi yang ditanya itu nilai X0 dikurang dari Y0. Berarti min 2, min 5. Itu nilainya min 7. Min 7 yang B. Jawabannya yang B. Oke. Kalau misalkan yang mau ditanya langsung tanyain aja lewat chat atau lewat suara gak apa-apa dipotong langsung pembahasannya biar bisa cepet. Oke, jadi kalau udah cukup jelas ya karena nggak ada pertanyaan kita langsung lanjut aja ke nomor 2. Nah, kalau di sini diketahuinya itu ada persamaan kuadrat sama yang ditanyain itu gradien dari garis H-nya. Nah, ingat lagi rumus dari persamaan yang ada gradien itu kan berarti Y sama dengan mx. Dan di sini kita tahu suatu garis H itu memotong titik asal yang memotong juga fungsi kuadrat kita yaitu 2y sama dengan 3x kuadrat min 2x tambah 1. Dan juga nilai gradien itu ternyata eh nilai x-nya itu 10 kali dari gradien dari garis H. Jadi sama kayak tadi kita samain lagi buat keduanya buat nyari titik-titik di mana keduanya berpotongan. Kita sederhanain dulu antara fungsi-fungsinya jadi 2x kuadrat min 2x minus 1 jadi 3/2 x kuadrat min x setengah. Dan karena di sini tadi persamaan linear yang gradiennya belum diketahui juga itu bisa belum diketahui kita pakai persamaan umumnya buat samain antara kedua fungsi. Jadi mx sama dengan 3/2 x kuadrat min x tambah setengah. Oke, kita pindahin aja ke semua ruasnya ke sebelah kiri. Biar enak jadi 3/2 x kuadrat min x plus setengah min mx sama dengan ini kita pindahin yang memiliki koefisien sama itu x sama x biar bisa dikelompokkan lebih mudah berarti 3/2 x kuadrat min x min mx tambah setengah sama dengan 0. Berarti yang min x sama min m ini bisa kita faktorin di satu. Jadi nilainya kalau difaktorin bakal jadi 3/2 x kuadrat min m plus satu x tambah setengah dengan 0. Nah, kalau di sini kan bisa kelihatan kalau ini bentuk umum dari persamaan kuadrat yang sebelumnya jadi 3/2. Jadi A min m plus satu jadi B plus setengah ini jadi C-nya. Dan kalau untuk persamaan kuadrat itu ingat lagi kalau ada bentuk-bentuk khusus dari akar-akarnya yaitu yang ini.
Jadi X1 tambah X2 dengan min B per A sama X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Nah, ini bisa kita pakai untuk nyari nilai-nilai dalam satu fungsi kuadrat. Ini kita bisa pakai juga di sini, jadi identifikasi lagi komponen-komponennya. Hanya 3/2, dijamin M plus 1, C-nya berarti setengah. Oke, langsung kita masukin aja ke rumus akar-akar tadi buat nyari nilai M-nya. Jadi kita bisa pakai di sini ya min P per A, ya C per A juga. Tapi kita akan lebih mudah kayaknya pakai ya X1 tambah X dulu kita pakai yang gitu aja. Jadi X1 tambah X2 sama dengan min B. Untuk cara cepat kayak gini kurang bisa ya karena dia emang harus analisis soal. Jadi kalian lihat-lihat aja komponen-komponen yang ada di dalamnya. Karena sebenarnya uh, cara kerjain cepat itu harus dilatih aja sih cara analisisnya. Karena ini susah sih kalau mau dicara cepatin juga. Nah, ya, tadi kan juga diketahui kalau nilai dari titiknya itu adalah 10, diketahui di sini. Jadi itu adalah nilai dari akarnya, itu adalah 10. Jadi ini bisa kita substitusi lagi nih 10 jadi ingin B-nya jadi 1, A-nya 3/2. Terus ya kita kaliin aja ke sini, di ini 15, ini jadi min M min 1. Jadi min M sama dengan min plus 1 M sama dengan 14. Jadi ini ditanya itu gradiennya aja, berarti udah ketahui nih 14, berarti itu jawabannya. Dan nilai persamaannya jadi ya sebenarnya 14x. Oke, nah menurut pertanyaan kita lanjut lagi aja ya. Soal selanjutnya. Kalau yang selanjutnya di sini yang ini kita diketahui ada titik puncaknya sama juga titik-titik potong sumbu kuadratnya, fungsi kuadratnya di sumbu x yaitu a 1,0 sama b 2,0, dan juga fungsi kuadratnya itu melalui titik 0,4. Jadi karena dia kita ketahui di sini titik-titik potongnya, kita bisa pakai rumus yang ini. Ini sama dengan a x dan x1 x dan x2. Jadi untuk titik-titik potong itu kan x1-nya 1,0. Oke, x1-nya sama dengan 1, 1 sama dengan 0. Ini udah nol nol, berarti satunya S2-nya sama dengan 2, I2-nya sama dengan 0. Oke, terus kita masukin aja ke rumusnya buat nyari A-nya. Nah, X min 1, X min 2. Langsung kita kali aja buat di, di X kuadrat min 2X min X plus 2. Jadi hasilnya X kuadrat min 3X tambah 2. Terus tadi yang diketahui lagi, dia kan melalui titik 0,4. Ini kita bisa pakai juga. Itu berarti hasilnya X kuadrat
3x plus 2. Dan ini 4. Ini kalau kita kaliin sama dengan 0. Oh, sama dengan tadi kan x1, x2. Oke. Nah, jadi kalau sini 4, ini juga A, ini 2. Jadi A ini diketahui di sini 2. Nah, oke. Ini bisa kita cari lagi. eh Nilai persamaannya secara umum dari yang sebelumnya tadi yang A itu hanya diganti yang udah diketahui dari kedua. Jadi nilai 2 dikali x kuadrat min 3x tambah 2 di sini 2x kuadrat min 6x tambah 4. Oke, terus tadi yang ditanyain itu titik puncaknya. Nah, untuk titik puncak sendiri ada dua rumusnya yang tuh pertama kalau x titik puncak itu kan rumusnya min b per 2a. Kalau y puncak itu sama dengan uh, min d per 4a. Jadi atau min d-nya itu jadi min b kuadrat min 4ac. Nah, kita masukin aja dari persamaan yang kita udah ketahui sebelumnya. Jadinya ini kan A, B, C, dan kita sempit. Kita cari dulu sticknya. Min 3, 2 kali 2. Jadi hasilnya sini 3 per 2. GP-nya di kuadrat min 4 kali A-nya 2 kali C-nya 4. Terus pokoknya 4 dikali 2. Itu hasilnya bakal jadi ini min 36 dikurang min 32. Hasilnya 4 per 8 dengan setengah. Terus yang ditanya tadi kita tambah Q-nya. Kita XP kali YP. Berarti ya tinggal tambahin aja XP kali YP bisa 3 per 2. Oh iya tadi ada jadi min. Jadi min setengah itu hasilnya 2 per 2 atau 1. Oke, kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Nah, kalau di sini diketahui sumbu simetri dari fungsi kuadratnya sama grafik titik-titik yang dilalui sama fungsi kuadrat tersebut. Terus yang ditanya itu koordinat atau YP-nya. Pertama-tama langsung kita tulis saja yang kita ketahui dari sini. Berarti dia titik puncaknya jadi 4, YP sama titik-titik yang potongnya itu 2 dan 0,3. Kita di sini bisa pakai rumus yang ada titik puncaknya itu berarti di sini A.
X min XP kuadrat tambah YP. So, kita masukin aja yang kita ketahui di sini. Berarti aja udah ketahui berarti A, X min 4 kuadrat tambah YP. Karena tadi kita diketahui titik-titik yang bakal dilalui sama fungsi kuadratnya, kita bisa pakai di sini jadi Y-nya 0, X-nya 2, 2 min 4 kuadrat tambah YP. Di 0 sama dengan 2 min 4 min 2 kali pangkat 2 jadi 4 tambah YP. Itu hasilnya jadi min 4A itu sama dengan YP. Min persamaan satu. Nah, kita pakai lagi yang persamaan satunya buat nyari persamaan kedua yang bakal kita bisa eliminasi itu nyari nilai YP-nya. Jadi untuk persamaan kedua tadi diketahuinya 0,3. Berarti X-nya 0, itu 3. Jadi ya sini 3 dikali 0 min 4 kuadrat tambah YP. 16A tambah YP dengan 3. YP-nya sama dengan 1 dan 3. Persamaan 2 ya. Nah, untuk dari kita dapetin persamaan kedua ini bisa kita eliminasi atau kita samain aja di tambah 3 sama dengan 4A. Terus ini jadi min 12A, ini jadi min 3, A-nya sama dengan seperempat. Jadi ini ketahui YP-nya itu kan, YP sama dengan min 4A. Nah, yang diketahui berarti YP sama dengan min 4 kali seperempat. Itu stop. Terus sebenarnya yang di, ya, ini. Oke, lanjut. Di sini ada soal yang bakal nyari tahu apakah pernyataan-pernyataan berikut benar soal karakteristik dari kurva yang ada di atas itu GX X kuadrat tambah 2 yang digeser 4 satu yang digeser sama 2 satu yang ke bawah. Jadi kita pertama-tama kita cari pergeseran dari kurvanya yaitu karena dia tadi digeser 2 satu yang ke bawah atau disumbu Y-nya sama 4 satu yang ke kiri berarti disumbu X-nya. Jadi ini bisa kita dapetin hasilnya jadi ini persamaan barunya. Persamaan hasil pergeserannya. Ya, habis itu baru kita bisa cek apakah ternyata pernyataan berikut benar. Jadi yang pertama itu kurva menyinggung sebuah X. Nah, itu bisa kita cek dari gimana titik puncak dari kurva tersebut. Jadi yang pertama kita lihat dulu XP-nya. Ini berarti kan 8, 2 kali 1, sama min 4. Terus YP-nya di, min B kuadrat 4 sih. B kuadratnya 8 kuadrat min 4 kali 1 kali 16. 4 kan 64 min 64 sama min 4 sama 0. Berarti kan SPYP-nya tuh 4,0. Jadi dengan kata lain kalau dari titik puncaknya bisa kita lihat kalau fungsi kuadrat itu ternyata benar nih dia nyentuh sebuah X. Satu, next kita cek lagi yang kedua sumbu simetrinya. Nah, tadi kan kita udah cari sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu sama dengan titik puncak nilai X dari persamaan kuadratnya. Jadi dua sumbu simetrinya. Oke, sorry, ini soalnya salah. Harusnya ke atas dimakan ditambah. Jadi abain aja. Nih,
yang harusnya ke atas. Bukan ke bawah ya, karena kalau ke bawah dia harusnya minus. Next. Jadi sebut simetrinya tadi sama dengan min 4. Ya hasilnya tadi ya XP min B per 2-nya ya tadi sama dengan min 4, berarti ya ini benar. Terus selanjutnya kedua tiga. Jadi ini untuk nyari ke motong sumbu gigi atau enggak di titik 0,16. Jadi untuk yang satu ini bisa kita langsung masukin aja ke dalam persamaan untuk biar tahu ternyata hasilnya 0 atau enggak. Jadi Y sama X kuadrat tambah 6X tambah 16. Itu berarti dia kita masukin aja yang 0. Kalau mah bener dia kata. Jadi kita akan ke 0 tambah 16. Ini 16. Ternyata benar kalau itu motong di 0. 0,16. Ini benar. Oke, yang keempat. Tak, udah penuh. Oke, yang selanjutnya yang keempat, dia nyari tahu apakah titik dokumen terletak di kurva Y sebenarnya fx. Berarti kita langsung masukin aja ke persamaannya. Bentar, sorry, di sini. Kita langsung masukin aja. Nah, jadi nggak lihat nih. Oke, di titik 2,6. Terus masukin aja berarti kan Y-nya 6, terusnya 2, 2 kuadrat tambah tan kali 2 tambah 16, terus dengan 4 tambah 16, tambah 16. Masukin 6. Berarti tidak sama dengan, berarti ya ini salah. Jadi yang benar itu berarti 1, 2,3. Itu pilihannya ya nanti disesuaikan aja. Soalnya nggak ingat juga, tapi kan ada ABC-nya. Oke, nah ini ada satu soal lagi sih, yang soal pertidak sama kuadrat. Ibu dulu. Ini yang soal yang terakhir. Jadi diketahui kalau penyelesaian dari suatu pertidaksama kuadrat itu X kurang B, yang persamaan kuadratnya itu X kuadrat tambah X plus 3 per S kuadrat min X min 2 dari 0. Nah, ini tanya itu B min 2-nya berapa? Oke, yang pertama-tama kita lihat dulu apakah yang
bilang itu bisa difaktorin atau enggak. Kita lihat dulu sini. Dia nilai B sama C-nya tuh ternyata 1 sama 3. Nah, ini bisa dilihat kan kalau dia nggak bisa difaktorin jadi dua angka, maka kita cara cepatnya untuk nyari tahu bakal kepake atau enggak untuk bilang itu kita cari divin. Nah, nilai determinannya bakal divin positif atau negatif. Jadi D-nya kan berarti 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 3. Itu berarti hasilnya 1 min 12 atau 12. Berarti kan D-nya kurang dari 0. Jadi nilainya bakal divin positif. Nah, kalau misalkan kalian di sini ternyata nggak bisa difaktorin dan ternyata nilainya definite positif, jadi kita pakai penyebut untuk nyari tahu solusi dari ketidaksamaan yang ada di soal ini. Jadi kita pakai yang x kuadrat min x 2. Dan juga kalau nilainya ternyata benar-benar toh dia nggak bakal bisa jadi persamaan karena kalau nilainya nol berarti nilainya tidak terdefinisi. Jadi kita cerita dulu rentangnya. Ini x kuadrat min x 2 lebih nol. Ini bisa kita faktorin jadi min 2 plus 1. Min 2 kali 1 jadi min 2, min 2 tambah 1 jadi min 1. Oke, ini kan sini x 2, x kena min 1. Ini kita buat jadi garis bilangannya. Ini 1, ini 2. Nah, ini kalian bisa cek rentang nilainya kayak biasa. Jadi kalau 3 kalian masukin aja, kalian di rentang sini jadi min 2 atau 0. Dan itu hasilnya bakal di sini bakal minus, di sini plus, di sini plus. Dan ini karena dia dikurang dari 0, berarti yang kita butuhin itu yang minusnya atau yang ada di sini. Jadi ya, rentang penyelesaian dari ketidaksamaan yang kita tahu di atas tuh min 1 kurang dari X kurang dari 2. Atau nilai B min 2 hanya itu. 2 min 2 kali min 1. Itu hasilnya bakal jadi 2 plus 2 atau 4. Itu berarti jawabannya gini. Tadi yang diminta kan ini dong. Ya, oke. Oke. Nah, kita soalnya kayaknya udah habis. Apakah ada yang mau ditanyain? Apa ada yang nggak jelas atau nanya soal-soal materinya? Itu sampai 752 ya. Kalau nggak ada tanya nanti kita selesai kita sampai. Ah, nanti PDF-nya bakal disebar di biasanya kalau PDF-nya dikumpulin jadi satu di ntar deh. Biasanya nanti disebarin sama tim dari Amis bareng ya. Di mana ya tapi soalnya biasanya tutornya cuma ngumpulin jadi PDF jadi satu. Nanti biasanya disebarin sih di Twitter. Oh di sini kita lihat. Oh, bentar, bentar. Di save dulu aja kali ya. Dari sini aja. Nah, udah masuk belum itunya? Filenya. Ada tulisannya nggak?
Nanti biasanya juga dibagi-bagi sama materi yang lain, jadi bisa buat belajar selain yang ini. Tapi kalau misalnya mau lihat sekarang bisa dilihat di Cloncit ya. Oke, itu kayaknya karena nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kelas malam ini dicukupkan dulu. Makasih semuanya yang udah hadir malam ini. Eh, Sampai ketemu di kelas-kelas selanjutnya ya. Semangat buat UTBK-nya karena ntar lagi insya Allah bisa diterima di kampus impian masing-masing. Malam semuanya.